Welcome to apa? Budret dan sakit kepala tung datang kapan saja. Budret ada obatnya, obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budret. Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Sabar, intro dulu. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan priority scheduling non preemptive. Nama saya Dina Aulitia Sinurat, NIM 2213008, Prodi Informatika angkatan 2022. Apa itu algoritma penjadwalan CPU? Penjadwalan CPU adalah permasalahan menentukan proses di mana pada antrian ready yang dialokasikan ke CPU. Tujuan penjadwalan adalah untuk meminimalkan total biaya layanan komputer dan waktu tunggu user. Salah satu penjadwalan CPU ialah algoritma penjadwalan priority scheduling. Apa itu algoritma priority scheduling? Suatu kasus khusus dari penjadwalan berprioritas. Tiap-tiap proses dilengkapi dengan nomor prioritas atau integer. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Nilai integer terkecil biasanya merupakan prioritas terbesar. Prioritas dapat diberikan secara prioritas statis dan prioritas dinamis, yang dimana prioritas statis berarti prioritas tak berubah. Keunggulan dari prioritas statis mudah diimplementasikan dan mempunyai overhead relatif kecil. Dan kelemahannya ialah penjadwalan tak tanggap terhadap lingkungan yang mungkin menghendaki penyesuaian prioritas. Sedangkan prioritas dinamis, prioritas awal diberikan ke proses mungkin hanya berumur pendek setelah disesuaikan ke nilai yang lebih tepat sesuai lingkungan. Kelemahan dari prioritas dinamis adalah implementasi mekanisme prioritas dinamis lebih kompleks dan mempunyai overhead lebih besar. Kelebihan dan kekurangan algoritma priority scheduling. Keunggulan dari algoritma ini mudah diimplementasikan dan mempunyai overhead relatif kecil. Sedangkan kelemahan prioritas scheduling terletak pada kemungkinan terjadinya indefinite blocking atau starvation. Starvation adalah sebuah kondisi di mana suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi. Nah, di sini prioritas scheduling non preemptive. Melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritas masing-masing. Jika prioritas sama, maka ditentukan dari FCFS. Baiklah, di sini ada contoh soal dan penyelesaian priority scheduling non preemptive. Gambarlah Gantt dan tentukan waktu putar rata-rata dan waktu tunggu rata-rata menggunakan algoritma priority scheduling non preemptive. Kita mengeksekusinya dengan melihat prioritinya yang tertinggi ialah 1. Pada waktu yang ke-0, P1 datang dengan burst time 8 dan priority 2. P1 dijalankan dan pada waktu yang ketiga, P2 datang dengan burst time 5 dan priority 1. Dibandingkan dengan P1, priority P2 lebih tinggi dibandingkan P1. Maka yang akan duluan dijalankan ialah P2. Dan pada waktu kelima, P3 datang dengan burst time 2 dan priority 2. Tetapi, karena P2 priority masih lebih tinggi, maka P2 tetap dijalankan terlebih dahulu. Dan pada waktu ke-6, P4 datang dengan burst time 6 dan priority 1. P4 dan P2 dapat kita lihat bahwa prioritinya sama. Karena prioritasnya sama, maka kita menggunakan metode FCFS.
yang duluan datang maka itu yang duluan dijalankan. Jadi yang akan dijalankan adalah P2 dengan sisa burst time-nya 2, maka selesai pada detik ke-8. Pada detik ke-8, P4 dijalankan dengan sisa burst time-nya 6, selesai dengan pada detik ke-14. Dan pada detik ke-14, P3 dan P1 memiliki priority yang sama. Masih sama yang tadi, kita menggunakan metode FCFS. Karena kita di sini menyelesaikan dengan prioritas scheduling non preemptif. Jadi kita menggunakan metode FCFS ketika prioritinya sama. Karena P1 duluan datang dibandingkan P3, maka yang duluan dijalankan adalah P1. Sisa burst time-nya ada 5, jadi selesai pada waktu ke-19. Waktu ke-19 P3 dijalankan dengan sisa burst time 2, maka selesai pada waktu ke-21. Di sini kita akan menghitung waktu putar rata-rata dan waktu tunggu rata-rata. Di sini ada rumus tool on time sama dengan X time kurang arrival time, dan waiting time sama dengan tool on time kurang burst time. X time dapat kita lihat di mana P1 selesai pada waktu ke-19. Dan P2 selesai pada waktu ke-8, dan P3 selesai pada detik ke-21, dan P4 selesai pada detik ke-14. Turn time dapat kita lihat dari X time dikurang arrival time. Sedangkan waiting time kita dapat kita lihat dari turn time dikurang burst time. Nah, waktu putar rata-rata yang dimana turn time dibagi setiap proses. Setiap proses ada 4, jadi bagi 4. Jadi 19 ditambah 5 ditambah 16 tambah 8 dibagi 4. Hasilnya 12. Selanjutnya waktu tunggu rata-rata yang dimana waiting time dibagi proses. Prosesnya ada 4, jadi 11 ditambah 0 tambah 4 ditambah 2 sama dengan 6,75. Selanjutnya kesimpulan. Algoritma priority scheduling non preemptif adalah metode di mana proses dengan prioritas tertinggi dieksekusi hingga selesai tanpa ada pemotongan atau preemption. Ini cocok untuk sistem di mana pekerjaan yang paling penting harus diselesaikan terlebih dahulu. Sekian dari penjelasan video saya. Terima kasih, bye-bye.